buka puasa. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri. Siapa yang memberikan makanan buka puasa kepada seorang mendapatkan pahala. Berarti orang yang pintar di antara kita, kalau kita 1 bulan Ramadan kita puasa berapa kali? Kita puasa 1 bulan. Kalau antum mau dapat pahala Ramadan 2 kali bisa. Karena kita beri makanan buka puasa ke orang yang puasa bulan Ramadan. Berarti saya seakan-akan puasa bulan Ramadan 2 kali. Berarti 2 Ramadan. Saya bertemu Ramadan sekali, tetapi dapat pahala 3 kali. Kenapa? Karena ada seorang selama bulan Ramadan saya beri makanan buka puasa. Setiap hari puasa saya dapat pahala. Kalau puasa saya kasih beri makanan kepada 3 orang atau 5, berarti saya puasa bulan Ramadan 5 kali. Padahal sekali tetapi dapat pahala 5 kali. Itu hanya ketika kita beri makanan kepada orang yang berpuasa. Berarti orang Islam. Tetapi mungkin di daerah kita susah kita bertemu orang Islam. Kita bisa memberi makanan kepada orang kafir, bisa. Itu sedekah. Berarti kalau kita bertemu orang dia sedang lapar atau punya kebutuhan apapun, kita membantu dia, tetap kita mendapat pahala. Tetap kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sedang susah dia. Apalagi kita disertai niat kita menghiburkan dia, semoga dia menjadi muslim. Semoga ini salah satu sebab hidayah. Beri makanan serta doa dalam hati, semoga ya Allah makanan ini menjadi sebab hidayah baginya. Semoga air ini menjadi sebab hidayah baginya. Itu boleh. Tetapi buka puasa hanya bagi seorang Islam. Kalau di daerah sekitar Anda enggak ada, boleh cari di daerah lain, di negeri lain, di Indonesia, di mana, antara keluarga, di kampung, di yayasan, dimanapun. Coba minta teman sahabat, ini penting, ini kerjaan, ini proyek kita, mendapat pahala. Bagaimana kita di bulan Ramadan menjadi kaya pahala, kaya hasanat, kaya kebaikan. Cari, kira-kira mana yang saya bisa memberi makanan untuk buka puasa 1 orang selama 1 bulan. Saya mampu 10 orang selama 1 bulan. Biar dapat Ramadan 10 kali lipat. Begitulah. Kalau di daerah kita enggak ada, kita cari di daerah lain. InsyaAllah dapatkan pahalanya. Tania Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri dari Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu warda. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Hafsah radhiyallahu anha. Ada beberapa hadis yang menjelaskan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, beliau berkata, saya salat subuh, saya mampir ke rumah, saya melihat istrinya Hafsah atau Ummu Salamah sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus pergi ke pasar, ke kebutuhan atau apa, terus balik lagi di waktu duha, melihat istrinya Rasulullah SAW sedang masih berzikir kepada Allah, terus menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW berkata, "Ma zilti tadhkurina Allah?" Masih berzikir kepada Allah sudah lama? Kata, "Na'am ya Rasulullah." Nabi SAW menjelaskan, saya kasih satu doa, satu zikir, kalau bacaannya saya sudah baca zikir ini, sudah pahalanya senilai pahala yang tadi melakukan, senilai waktunya. Maksud saya dari subuh sampai duha 1 atau 2 jam berzikir, saya cuma baca 1 zikir ini mendapatkan pahala senilai zikir tersebut. Itu subhanallah wa bihamdihi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa adad kalimati. Intinya sahabiyat juga banyak yang sibuk membaca zikir dan doa, tetap mereka menjaga rumah tangga. Mungkin pertanyaan yang muncul, anak-anak kita lebih dari 2 atau 3, apalagi punya kesibukan di luar, kerja atau lain. Islam itu wasati. Wasati itu pertengahan, semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan satu orang kecuali semampunya. Semampu kita masing-masing. Semuanya menjadi ibadah. Kita mendidik anak-anak,
membersihkan rumah, mempersiapkan makanan untuk suami, itu semuanya bisa menjadi ibadah. Mungkin bacaan Quran lebih kurang daripada orang yang tidak punya anak, tetapi pahalanya bisa sama, bisa kita lebih besar karena kita menjaga suami dan anak-anak dan lainnya. Kita enggak ada standar. Tidak ada standar yang bisa saya sampaikan. Harus niat sekian setiap hari. Walaupun punya suami, walaupun punya anak, walaupun punya, itu tidak ada standar. Semua punya masing-masing. Tetapi kita semuanya bisa baca Al-Quran, bisa 1 juz, itu standar. Itu standar, bisa. 3 juz, sebagian besar di antara kita bisa luangkan waktu. Tetapi kalau misal di antara kita betul-betul enggak bisa, dimaafkan oleh Allah, enggak masalah. Tetapi jangan sampai di antara kita bisa, mohon maaf ya, itu muhasabah, perlu kita muhasabah. Kita main handphone, nonton YouTube atau TV bisa 2 jam, 3 jam. Tetapi ketika Al-Quran atau hal lain, kita berkata, oh banyak kesibukan. Jangan, itu hati-hati. Karena itu enggak bisa kita sampaikan, ada dasar atau standar. Tapi kita bisa ukur sendiri di rumah. Intinya, jangan sampai ada waktu yang panjang, waktu yang kita buang nonton TV atau hal-hal yang tidak ada manfaat darinya. Tetapi saat Al-Quran atau ibadah kita berkata enggak bisa karena banyak kesibukan. Tetapi masing-masing tahu, kalau betul-betul kesibukannya luar biasa, enggak ada waktu sampai main handphone 1-2 jam, enggak ada waktu nonton film atau ada, itu pasti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat, azam dan yakin. Urusan kita, urusan anak, suami, rumah, kebutuhan kita sehari-hari dimudahkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah kalau kita mulai dengan Al-Quran. Itu nasihat dari saya. Walaupun baca beberapa halaman, pagi hari habis subuh, ambil Al-Quran. Anak kita misal yang belum balik masih tidur, baca Al-Quran 10 halaman, 10 minit, 15 minit semampunya, Allah memberkahi waktu-waktu yang lain. Ya, berarti kita tetap berusaha, itu mujahadah. Selama kita hidup di dunia, kita dalam mujahadah. Enggak ada sesuatu yang mudah terus. Perlu kita mujahadah terus. Karena musuh kita mujahadah dia juga. Tugas beliau menghilangkan kita, menjauhkan kita dari Quran, dari amal saleh. Syaitan, musuh kita masih hidup. Quran masih hidup. Tak mungkin dia tinggalkan kita. Cuman kita niat saja, dia langsung dia siapkan pasukan, siapkan bekerjaannya untuk menjauhkan kita dari niat saja. Berarti itu mujahadah terus. Jangan di antara kalian yang berfikir mudah sekali. Enggak, perlu kita mujahadah, perlu kita bekerja keras, perlu kita sungguh-sungguh. Allah ingin melihat mana di antara kita yang istiqamah, berjuang untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berarti kesimpulan tidak ada standar, masing-masing bisa ukur diri sendiri. Yang penting jangan sampai tidak ada waktu walaupun sedikit sama Al-Quran. Terus mengenai bacaan Al-Quran, ya, kita belajar Al-Quran atau memahami maknanya atau baca Al-Quran, khususnya yang tidak punya guru, ya, tidak punya guru atau guru ngaji atau ustaz. Alhamdulillah di masa ini, alhamdulillah, ya, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui online. Online itu sesuatu yang luar biasa. Kita ini salah satu buktinya. Dari jauh-jauh, dari mana-mana negeri yang jauh kita bisa belajar sama-sama. Alhamdulillah. Itu nikmat luar biasa. Berarti kita tetap berusaha, tetap mujahadah, belajar Al-Quran semampunya masing-masing. Ya, setiap hari, setiap 2 hari, setiap minggu sekali kita belajar bacaan Al-Quran, belajar. Yang penting prioritas kita dalam kehidupan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalam Allah Subhanahu wa taala. Terus khususnya di bulan Ramadan. Ini penting sekali. Mana lebih utama? Apakah kita belajar Al-Quran tahsin atau tafsir, memahami maknanya, atau kita baca khatam Al-Quran mencapai target? Khususnya di bulan Ramadan, berlumba-lumba mencapai target khatam Al-Quran.
Tetap bisa kita sertai, misal ada 1 jam atau beberapa menit setiap hari kita mempelajari makna dan tafsir. Tetapi 2, 3, 4 jam kita mencapai target khatam Al-Quran berkali-kali. Kenapa? Itulah yang mereka lakukan sejak Rasulullah SAW sampai zaman ini. Mereka di bulan Ramadan, mereka berlomba-lomba khatam Al-Quran. Kenapa? Karena ingin mendapatkan pahalanya. Karena setiap huruf 10 hasanat. Di bulan Ramadan bisa sampai 700 kali lipat. Khususnya di bulan suci Ramadan. Karena itu mereka khatam Al-Quran 10 kali, 20 kali, 30 kali. Mungkin kalau kita mau khatam misal setiap hari sekali, berarti walaupun bukan kalian, saya termasuk saya yang bisa bahasa Arab, yang bisa baca Al-Quran dengan bahasa Arab. Kalau bacaan ya hadar, misal saya target ya misal, walaupun saya belum bisa ya, target misal setiap hari 1 kali khatam. Berarti bacaannya begini. عما يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل لهم مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا untuk mencapai target. Tetapi kalau saya baca mungkin tidak bisa menghayati mentadabburi Al-Quran seperti orang yang baca إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. Mana lebih afdal? Lebih afdal baca lebih cepat. Biar khatam berkali-kali di bulan Ramadan khususnya. Di luar Ramadan ya baca pelan-pelan. Karena itu banyak orang yang punya 2 khataman. Ada waktu mencapai target khatam Al-Quran setiap bulan sekali, 2 kali. Ada waktu khusus. Ada waktu khusus lain untuk memahami maknanya, membaca tafsir, mentadabburi makna. Berarti ada 2. Kalau bisa di Ramadan paling banyak kita mencapai target 3 juz misal setiap hari kita selesaikan. Bisa 1 juz atau 1 jam, 1,5 jam selesai wirid kita. Selain itu kita belajari, memahami maknanya, baca tafsir dan lain. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan jelas. Ya, kalau mengenai qada Ramadan khususnya bagi seorang wanita yang sedang hamil, itu beda pendapat antara ulama. Ya, bahkan di antara ulama ada yang menjelaskan secara detailnya ya. Kira-kira dia kalau tidak mampu puasa, sebenarnya bukan semuanya. Ada yang hamil atau menyusui anaknya mampu berpuasa. Ada. Kalau mampu, ya tergantung fisiknya. Ya, bukan bebas setiap orang sakit dia langsung buka, bebas setiap orang hamil harusnya buka, atau menyusui harusnya buka, tidak. Ya, misal sakit tetapi masih mampu, tidak paksa diri, ya. Dia mampu, ya lanjut berpuasa. Tapi kalau misal minum obat atau kata dokter harusnya berbuka, nggak boleh berpuasa karena capek atau nggak boleh dibeban ya. Dirinya puasa itu boleh berbuka, tidak wajib berpuasa. Kalau buka tidak bisa berpuasa, ada beberapa ijtihad jawaban dari ulama. Ada yang satu berkata cukup harus qada, wajib baginya qada, ya wajib baginya qada. Sebagian berkata wajib baginya fidyah saja. Sebagian berkata qada dan fidyah, dua-duanya. Qada dan fidyah. Tapi wallahu a'lam, saya kasih kesimpulannya yang ringan, yang insyaallah benar juga dari beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh ganti bayar fidyah saja. Boleh ganti bayar fidyah saja. Kenapa? Karena sebenarnya kalau sedang hamil di bulan Ramadan, kalau mau qada nanti mungkin nggak bisa sampai 1 tahun, nggak bisa. Terus tahun berikutnya kalau mau qada lagi masih menyusui anaknya mungkin selama 2 tahun, mungkin agak susah juga. Nah, berarti sudah lewat 1 tahun, 2 tahun nggak bisa qada, itu agak berat. Harusnya qada Ramadan sebelum datang bulan Ramadan berikutnya. Nah, selama 1 tahun qada. Sampai bulan Sya'ban ini boleh qada. Kalau sudah sampai Ramadan belum qada, itu dosa. Nah, itu nanti masalah lain. Kalau belum qada, masalah apa? Kenapa belum qada ya Ramadan?
Karena itu agak berat kita nunggu sampai selesai menyusui anak ini yang 2 tahun. Kata ulama boleh diganti kafarah apa namanya, mengganti qada Ramadan dengan bayar fidyah. Dengan bayar fidyah. Setiap hari kasih ta'am, makanan bagi seorang miskin. 30 hari 30 kali. Berapa itu jumlahnya? Itu 1 sa'. Atau nisfu sa', nisfu sa'. Nisfu sa' 2 mud. Kalau kita punya mud, berarti kita isi 2, kasih kurang miskin selesai. Kalau enggak apa-apa. Kita beli makanan yang cukup bagi seorang miskin. Misal 1 makanan 1 paket. Misal ada nasi, ada ayam, ada sayur atau apa, 1 paket. Berapa? $5 atau 10 atau 30 rupiah. Itu cukup 1 paket, kita kasih ke orang miskin. Boleh dalam 1 hari kita kumpulkan misal 30 orang miskin, dibagi-bagi. Boleh kita kasih 1 orang setiap hari rutin. Boleh kita kasih 1 orang 30 paket sekaligus. Semuanya boleh, insyaAllah, enggak masalah. Wallahu ta'ala.